di video kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama yang kita bahas itu adalah genitalia. Genitalia itu dibedakan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, genitalia internal, dan yang kedua, genitalia eksternal. Nah, yang pertama yang saya akan bahas itu adalah genitalia eksterna. Apa sih genitalia eksterna itu? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Ini merupakan gambar dari genitalia eksterna. Bagian-bagiannya itu terdiri dari, yang pertama di sini ada mons pubis, yang sini ada labia mayora, yang ini labia minora, yang ini klitoris, Di sini ada prepuce of clitoris, di sini ada hymen, terus ini ada urethral orifice, di sini ada vaginal orifice, terus di sini ada perineum, dan di sini yang terakhir ada anus. Selanjutnya di sini saya akan membahas kelenjar yang ada di genitalia eksterna. Kelenjar di genitalia eksterna itu ada dua, yaitu kelenjar Bartholin. Di sini ada kelenjar Bartholin, terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya itu untuk mengeluarkan cairan atau selaput lendir yang berfungsi untuk melumasi vagina. Terus yang kedua ada kelenjar Skene. Di sini kelenjar Skene. Fungsinya dia itu terletak di setiap sisi uretra. Fungsinya itu sama untuk mengeluarkan cairan atau selaput lendir. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah alat kelamin pada wanita yang tidak bisa atau tidak tampak dari luar. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada vagina. Vagina itu dilapisi oleh banyak kelenjar Bartholin yang berfungsi untuk pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Terus di sini ada external os, di sini ada cervix, di sini ada internal os, di sini ada endometrium. Endometrium itu merupakan lapisan dari uterus yang mengandung banyak pembuluh darah. Di sini ada myometrium, di sini ada perimetrium. Di sini ada uterus. Uterus itu merupakan rongga besar yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin hingga siap dilahirkan. Terus di sini ada fundus of uterus. Di sini ada ovarium. Ovarium itu terletak di sebelah kiri dan kanan. Ovarium itu fungsinya sebagai tempat menghasilkan sel telur. Terus di sini ada fimbriae. Terus di sini ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu adalah dua saluran yang menghubungkan uterus dengan ovarium. Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian panggul atau pelvis. Panggul itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian keras yang terdiri dari tulang dan sendi. Yang kedua bagian lunak yang terdiri dari muskulus atau otot dan ligamen. Panggul terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada di sini ada pelvis mayor, fungsinya itu untuk menopang bagian-bagian di atas abdomen. Terus di sini ada pelvis minor, fungsinya itu untuk jalan lahir bayi. Os pelvis dibagi menjadi 4 bagian, yang di sini ada os coxae, di sini ada 2 bagian. Terus di sini ada os sacrum, dan di sini ada os coccygeus. Os coxae dibagi lagi menjadi 3 bagian, yang di sini ada ischium, sini ada ilium, dan di sini ada pubis. Ilium dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Yang di sini yang bagian tebal ini namanya crista iliaca. Terus di sini ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan di belakangnya sini ada spina iliaca posterior superior,
spina iliaca posterior inferior. Simfisis pubis dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang di sini ada ramus superior, sini ramus inferior, terus di sini ada tuber ischiadicum, terus lubang-lubangnya ini namanya foramen obturatorium. Os sacrum terdiri dari 5 vertebra sacralis. Lubang-lubangnya ini namanya foramen sacralia anterior dan foramen sacralia posterior. Selanjutnya, os coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya di sini saya akan menyebut artikulasio yang ada di tulang panggul atau pelvis. Pertama ada artikulasio sacroiliaca, dia itu pemisah antara tulang sacrum dan tulang ilium. Terus di sini selanjutnya ada artikulasio sacrococcygeus, dia itu pemisah antara os sacrum dan tulang coccygeus. Terus di sini selanjutnya ada simfisis pubis, dia itu pemisah antara pubis sinistra dan pubis dextra. Di sini saya akan membahas ligamen-ligamen yang terdapat di tulang panggul. Yang pertama di sini ada ligamen sacrospinal, yang ini. Terus di sini ada ligamen ilioe limbale. Terus di sini ada ligamen sacroiliaca interosa, yang ini. Terus di sini ada ligamen sacroiliaca posteriora, yang ini dia. Terus di sini di bawah ada ligamen sacrospinal, yang ini. Terus di sini ada ligamen sacroccygeus posterior profundus. Terus di sini ada ligamen pubicum interus. Terus yang ini ada ligamen sacrosigillium posterius superficialis, ini. Selanjutnya di sini ada ligamen sacrotuberalae, yang ini. Di sini saya akan membahas tentang muskulus atau otot-otot yang ada di organ reproduksi pada wanita. Yang pertama di sini ada musculus transversus perine superficialis, yang ini. Terus di sini ada musculus sphincter ani externus, yang ini. Terus di sini ada musculus lavator ani, yang ini. Terus di sini ada musculus transversus parine superficialis et profundus, yang ini. Terus di sini ada musculus gluteus maximus, yang ini. Terus di sini ada musculus bulbus spongiosus. Di sini ada musculus ischiocavernosus, yang ini, dan musculus gracialis. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama itu ada bentuk genisoid. Bentuk genisoid ini ciri-cirinya itu terdapat di 41% wanita, aditusnya bulat, kelengkungan sakrum baik, spina ischiadica tumpul dan tidak menonjol, sudut arcus pubis membulat. Terus di sini ada bentuk android. Ciri-cirinya itu terdapat di 33% pria, bentuknya seperti jantung, kurvatura sakrum hampir lurus, dan angulus subpubis sempit. Terus selanjutnya di sini ada bentuk antropoid. Bentuk antropoid itu terdapat di laki-laki, terus wanita dengan perawakan tinggi dan tungkai yang panjang, PAP oval sempit memanjang, dan ventrodorsal. Terus selanjutnya yang terakhir ada bentuk palitepeloid. Pada pria maupun wanita itu ditemukan itu jarang, merupakan gangguan perkembangan raktiris herediter, PAP elips, sumbu panjang dan transversal. Jadi, di sini yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah pemeriksaan panggul. Apa sih pemeriksaan panggul itu? Pemeriksaan panggul itu tujuannya untuk melihat keadaan dan bentuk panggul apakah
klien memiliki kelainan sehingga menghambat jalan lahir pada wanita. Jadi pemeriksaan panggul itu ada 4 macam. Yang pertama distansia spinarum, yang kedua distansia cristallum, dan yang ketiga conjugata externa, dan yang keempat pengukuran lingkar panggul. Jadi di sini pemeriksaan yang pertama saya lakukan itu adalah distansia spinarum. Distansia spinarum itu adalah jarak antara spina iliaca anterior superior. Jaraknya itu, jarak normalnya itu kurang lebih 23 sampai 26 cm. Terus yang kedua ada distansia cristarum. Distansia cristarum adalah jarak antara crista iliaca sinistra distra, jarak normalnya itu 26 sampai 30 cm. Terus selanjutnya di sini ada conjugata externa. Conjugata externa itu adalah jarak antara tepi atas simfisis sampai ke ruas lumbal kelima. Jaraknya itu normalnya itu 18 sampai 20 cm. Seperti ini. Jadi di sini selanjutnya saya akan mengukur lingkar panggul. Cara mengukurnya itu kita ukur dari pinggir atas simfisis sampai ke pertengahan spina iliaca anterior superior, dan selanjutnya ke transtor mayor kiri atau kanan. Terus selanjutnya ke atas tepi, ke atas ruas lumbal kelima. Selanjutnya lagi kembali ke spina iliaca anterior superior, dan kembali lagi ke tepi atas simfisis pubis. Nah, di sini cara mengukurnya itu begini. Kita ukur dari sini tepi atas simfisis, lanjut ke spina iliaca anterior superior, lanjut ke ruas lumbal kelima, lanjut lagi ke sini. Jarak normalnya itu 80 sampai 90 cm.